Panduan bagi masyarakat, pencegahan dan isolasi mandiri bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan COVID-19. Mencegah ibu hamil, bersalin, dan nifas dari COVID-19. Ibu hamil, bersalin, nifas juga berisiko terinfeksi COVID-19. Jika mereka terinfeksi, kondisinya akan lebih parah dibandingkan kelompok lainnya. Risiko menjadi lebih serius jika ada penyakit penyerta seperti kegemukan, darah tinggi, kencing manis, atau kondisi penyulit lainnya. Pencegahan penularan COVID-19 bagi ibu hamil dan nifas. Patuhi protokol kesehatan 6M dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Hindari pergi berbelanja atau datang ke pusat perbelanjaan. Bekerja dari rumah sesuai Surat Edaran Kemenkes nomor HK0202-1-793 tahun 2021. Penderita COVID-19 tidak diperbolehkan isolasi mandiri di rumah jika ada ibu hamil, balita, lansia, anggota keluarga dengan imun rendah, komorbid tidak terkontrol di dalam rumah. Cara memakai masker yang benar, gunakan masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar secara bersamaan. Ibu hamil diberikan vaksinasi COVID-19 dengan ketentuan vaksinasi diberikan pada trimester kedua dan ketiga mulai usia kehamilan 13 minggu. Jarak pemberian vaksin dosis pertama dan kedua disesuaikan jenis vaksin yang digunakan. Rekomendasi Kementerian Kesehatan dan Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional untuk pemberian vaksin dosis kedua adalah Moderna dengan jarak 28 hari, Pfizer 21-28 hari, dan Sinovac selama 28 hari. Jika memiliki penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes, asma, HIV, dan lainnya, tetapi dalam kondisi terkontrol dan tidak ada komplikasi akut, maka vaksin dapat diberikan. Kondisi ibu hamil dan nifas yang harus isolasi mandiri, baik kasus konfirmasi, kontak erat, maupun pelaku perjalanan, harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid maupun komplikasi medis. Yang kedua, usia kehamilan di bawah 39 minggu atau setelah mendapat rekomendasi petugas kesehatan. Yang ketiga, belum ada tanda-tanda persalinan. Yang keempat, tidak ada tanda bahaya atau kegawat daruratan kehamilan dan nifas. Yang kelima, bagi ibu nifas, tidak ada komplikasi selama hamil dan melahirkan. Yang keenam, mendapatkan izin untuk isolasi mandiri setelah melalui pemeriksaan dari dokter atau tenaga kesehatan. Yang ketujuh, ibu memiliki buku KIA sebagai bahan bacaan tentang kehamilan yang sehat. Sarana dan prasarana isolasi mandiri di rumah dengan ketentuan gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga yang lain. Ventilasi udara dan cahaya di rumah harus baik. Jendela kamar dibuka secara berkala. Disediakan tempat sampah bertutup. Pastikan rutin membersihkan area rumah yang sering disentuh seperti gagang pintu, keran air, wastafel, toilet, saklar lampu, meja, dan juga kursi. Kamar mandi terpisah. Jika tidak tersedia, maka peralatan mandi harus terpisah dan ruang kamar mandi disemprot desinfektan setelah digunakan. Dan tidak serumah atau satu lokasi dengan kelompok risiko tinggi seperti bayi, lansia, keluarga dengan imun rendah, atau komorbid tidak terkontrol. Yang perlu dipersiapkan yaitu termometer, pengukur saturasi oksigen, catatan perkembangan harian, dan vitamin beserta obat sesuai rekomendasi dari tenaga kesehatan. Ibu hamil dan nifas selama isolasi mandiri tidak perlu cemas dan bersedih.
Berpikir hal yang menyenangkan, beribadah, dan berdoa untuk menenangkan hati. Dan jangan lupa untuk olahraga ringan setiap harinya. Nutrisi ibu hamil berupa makanan dengan gizi seimbang sesuai kebutuhan dan 6 vitamin serta 4 mineral sangat penting untuk fungsi normal sistem kekebalan tubuh. Vitamin dan obat bagi ibu hamil dan nifas selama melakukan isolasi mandiri, baik tanpa gejala dan gejala ringan, yaitu vitamin C 500 mg, vitamin D 1000 sampai 5000 IU per hari, dan dapat diberikan multivitamin tambahan yang mengandung vitamin B, E, dan zinc. Obat antivirus sesuai anjuran dokter, dan paracetamol bila ibu hamil dan nifas mengalami demam. Ibu hamil dan nifas membutuhkan dukungan keluarga dengan selalu berkomunikasi aktif dan berbagi berita gembira. Selalu memberikan perhatian pada kehamilan dan bayi yang dikandung. Membantu pekerjaan rumah dan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Memastikan ibu hamil cukup makan dengan gizi seimbang, minum obat dan vitamin sesuai anjuran tenaga kesehatan, serta memastikan kontrol suhu dan saturasi oksigen dengan benar. Segera bawa ke fasilitas kesehatan jika kondisi menurun. Berikut adalah catatan harian selama isolasi mandiri bagi ibu hamil dan nifas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.